wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Semangat ya untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya, alangkah baiknya untuk berdoa silahkan dipimpin oleh KF. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Selanjutnya kita absen terlebih dahulu ya. Ya Bu. Farha, Cindy, Ibu. Agustina, Hadir Bu. Sofia, Ananda, Risma, Belum datang Bu. belum hadir. Ada keterangan atau enggak ya? Nggak ada Bu. Wahyu, hadir Bu. Agisna, hadir. Baik. Pembelajaran pada hari ini ialah membuat dasar dan pecah pola lengan. Ya, di sini ada berbagai macam gambar. Bisa diperhatikan dari gambar pertama, kedua, dan ketiga. Apa yang kalian lihat perbedaannya dari ketiga gambar ini? Baik dari segi desain ataupun bentuk dan lain-lain. Siapa yang bisa menyampaikan apakah perbedaan dari ketiga gambar berikut? Ayo, ada yang mau menyampaikan? Saya. Ya, Yang gambar pertama itu lengan licin. ya, Kemudian kedua itu lengan puff. ya, Yang ketiga lengan bareng. Tangan. ya, betul. Karena pembelajaran materi kita pada hari ini yaitu pembuatan pola dasar lengan dan pecah pola. Jadi, Mbak siapa namanya? Fariha. Ya, Mbak Fariha tadi sudah menyampaikan dari ketiga gambar ini terdapat perbedaan yaitu pada bagian lengan. Gambar pertama yaitu lengan licin. Ya, betul sekali karena lengan licin ini kenapa disebut lengan licin? Karena pada bagian keruk lengan tidak ada kerutan atau bagian yang dirubah jadi mengikuti bentuk tubuh, dan pada bawahnya pun ini berbentuk agak dilebarkan sedikit gitu ya. Untuk yang kedua ada lengan puff. Jadi lengan puff ini bagian atas sedikit menaik dan bergelembung. Serta yang terakhir lengan balon, terdapat kerutan pada bagian atas dan juga bawah lengan. Jadi sampai sini sudah mengerti ya perbedaan yang ada pada desain lengan-lengan yang ada di busana berikut. Alhamdulillah. Paham. Ya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan dan mencontohkan bagaimana cara membuat pola dasar lengan untuk sistem metode Tori Mulyawan. Sebelumnya, seperti yang sudah disampaikan, apakah sudah memiliki buku pola ini atau belum? Sudah Bu. Baik. Nah, jadi sumber-sumber belajar pada hari ini untuk pola-pola bisa dipelajari di buku Tori, dan untuk pola lengan terdapat pada halaman
12. Jadi sama ya dengan yang di sini. Dan di sini juga terdapat berbagai macam pecah pola yang lainnya, baik dari pecah pola badan, rok, pola celana, dan berbagai macam pola-pola lainnya. Terdapat juga tambahan yang bisa didapat dari buku Helen Joseph Armstrong tentang pattern making for fashion designer. Nah, di sini juga ada bermacam-macam sekali pola-pola yang bisa ditemukan. Mungkin nanti teman-teman bisa pelajari atau ada juga file yang akan dikirimkan atau bisa juga membeli di toko-toko atau di online shop gitu ya. Ini banyak sekali desain dari pola lengan dan cara membuat pecah polanya. Oke, sekarang akan dipraktekkan terlebih dahulu bagaimana cara membuat pola dasar lengan. Bisa diperhatikan ya sebelum nanti kalian mempraktekannya sendiri. Oke, pertama ukuran yang kita butuhkan. Sebelumnya ada yang tahu ukuran apa saja yang dibutuhkan untuk membuat pola lengan? Ada yang mau menyebutkan? Lingkar kerung lengan. Oke, Mbak Agustina, apa Mbak? Lingkar kerung lengan. Lingkar lengan. Puncak lengan. Tinggi puncak Iya. lengan. Panjang lengan, Bu. Panjang lengan. Kemudian apa lagi? Iya. Lingkar bawah lengan. Ya. Lingkar bawah lengan. Ini bisa kita singkat menjadi lingkar kerung lengan. Nah, kemudian tinggi puncak lengan TPL, panjang lengan PL. Kemudian lingkar bawah lengan atau lingkar pergelangan tangan. Lingkar bawah lengan. Boleh maju satu orang untuk kita itu mengenali polanya. Mbak Wahyu. Oke, sini Mbak. Ya mungkin boleh dilepas dulu karena kalau mengukur di sana alangkah baiknya jika pakaian yang dikenakan itu tidak terlalu tebal, karena jika tebal akan menambah ukuran dan akan menjadi kedodoran. Yang pertama boleh kita mengukur lingkar kerung lengan. Boleh kelihatan yang belakang? Kelihatan, Bu. Ini kita lepas, yang bagian atas kita longgarkan sedikit. Baik, seperti ini ya. Terdapat ukuran
5,8 Bu. 5,8. Baik. Setelah itu kita perlu menaikkan bagian belakang yang sudah kita tandai tadi ya. Bagian belakang naik 2 cm, kemudian 1 cm, dan bagian depan 1,5 cm. Kemudian untuk yang di depan bagian sini bisa turun 1/4. Oke. Selanjutnya kita menggabungkan titik yang ada bisa dengan bantuan garis lengkung atau penggaris. Khusus untuk gelungan ada ya. Ada Bu. Macam ini. Oke, kemudian kita bisa melapihkan garis-garis ini supaya terlihat bagus. Pada bagian bawah tadi pergelangan tangan atau lingkar bawah lengan berapa? 19. Dibagi 2. 9 setengah. Oke, selanjutnya bisa kita tarik garis lurus dari titik D, titik D, kemudian titik C ke titik E. Baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada Bu. Paham? Paham. Baik. Baik. Setelah pola dasar sudah ditentukan, selanjutnya ada beberapa pecah pola yang bisa dihasilkan dari pola dasar yang sudah ditentukan. Contohnya seperti ini. Ini kombinasi seperti lengan gelembung balon, perut atas dan bawah, serta diberi tambahan lagi. Bagian atas bisa dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 bagian. Kemudian dipecah dan dikembangkan. Kemudian diberikan kelonggaran di atas dan di bawah. Nah, siapa yang tahu kenapa harus ada kelonggaran dan naik pada bagian atas dan juga bawah diturunkan? Bu, untuk Ya. menghasilkan efek gelembung. Betul, untuk menghasilkan efek gelembung. Nah, gimana? Ya, betul. Nah, jika hanya dipecah saja langsung dikerut, nanti kerutan yang ada tidak akan naik seperti ini, tapi dia seperti tertarik pas di sini. Jadi
perlu diberi ketambahan kelonggaran sesuai yang diinginkan. Ya, untuk selanjutnya ini bisa juga disebut lack of mutton sleeve atau lengan kambing, karena dia bergelembung di sini, di bawah mengecil, jadi seperti lengan kambing. Pecah polanya menyatu dengan yang bawah, jadi hanya perlu dinaikkan bagian ini kemudian pecah. Bisa dilihat dengan perbedaan yang tadi pertama, ya ini hanya dinaikkan sedikit saja dan hasilnya tidak terlalu bergelembung. Jika yang satu ini dia ditambahkan lebih banyak dan lebih tinggi, jadi menghasilkan kerutan yang indah. Baik. Untuk pola lengan yang balon ini dan yang ini, siapa yang bisa mencontohkan atau mencoba ke depan? Ada yang mau mencoba? Saya, Bu. Baik, silakan, boleh ke depan. Betul. Ya. Diperhatikan ya. Yang lainnya. Silakan atau terlihat. Udah, Bu. Baik, nanti yang dipecah sebelah mana, Mbak? Nanti ini digunting, Ya. terus dibuka, terus ditambah kayak ke apa dinaikin sedikit, Bu, biar ada Bagian bawahnya perlu dirubah juga atau tidak? perlu nanti dibuka juga terus agak ditambahin. Benar, betul. Benar. Oke, untuk yang kedua, melon. Ini seperti melon bergunung di atas. Siapa yang bisa mencontohkan? Ada yang mau maju atau ikut tunjuk? Maju atau ikut tunjuk? Kayaknya nggak ada yang mau maju, Bu. Ditunjuk saja kalau begitu. Mbak Agisna. Ya. Mbak, ayo Mbak, yang kedua ya. Ayo Mbak. Oke.
Pertama ini bisa dicari dulu. Coba diperhatikan desainnya. Itu berhubung sampai batas Siku. siku. Jadi kita tentukan berapa panjang sikunya. Oke, karena tadi ukurannya Mbak Wahyu, boleh ke depan lagi Mbak. Iya, kita cari berapa panjang puncak lengan sampai siku. Ya, berapa Mbak? 27. Mbak, boleh dicari 27. Ya.
juga sama, dikembangkan pada bagian bawah dan juga bagian atas dinaikkan. Oke, selanjutnya tibalah saatnya untuk mempraktekkan secara mandiri. Buatlah pola lengan berikut dan bisa kalian pilih 2 dari 3 desain yang ada, dilengkapi dengan gambar desain, pola dasar, serta pecah polanya. Sudah pada membawa penggaris pola, penggaris skala, dan juga peralatan yang lain? Sudah, Bu. Sudah. Ya, Ibu bisa terlebih dahulu ya. Ini loh. Baik, Ibu. Oh ya, satu ya. Kayaknya iyalah. Kan juga kita Ini pola. tadi. Syang. Jangan lupa, jangan lupa dikasih nama dan nomor absennya ya di pojok atas. Iya, Ibu. Baik, sudah mengerti apa tugasnya? Jika kurang paham bisa ditanyakan ya. Paham, Ibu. Ya, jangan lupa untuk pola dasarnya disertakan, desain juga dan pecah polanya.
lupa diperhatikan bagaimana pecahnya, di mana garis polanya, di mana yang harus dikembangkan, di mana yang harus dipecah. Diperhatikan ya. Jangan lupa ukurannya dicantumkan juga di kertas ya, supaya memudahkan untuk pengecekan.
dilihat terdapat potongan kemudian mengecil lagi. Jadi kita mengumpamakan seperti lampion yang digantung itu ya. Oke, ini untuk desain lengan yang pertama. Bisa dilihat, bisa diperlihatkan punya temannya, betul atau salah? Betul. Siapa yang betul? Cindy, Bu. Ini. Yang lainnya ada yang betul? Salah. Salah. Dari sekian banyak yang betul cuma Mbak Cindy. Ya. Nah, dari pola desain yang pertama, kenapa disebut lengan lampion dan seperti ini desainnya. Jadi lincin pada bagian atas, kemudian dikembangkan dan ditemukan lagi dengan kembangnya putusan gambar yang tadi, kemudian bawahnya kembali lagi mengecil. Jadi itu bukan lengan balon atau lengan puff yang dikerut ya. Jadi dia ada perpecahan pada bagian yang ditentukan sesuai dengan desain. Nah, pada garis perpecahan ini juga harus diukur dan harus sama. Oke, yang kedua, siapa yang menggambar desain kedua? Ada yang mengerjakan desain ketiga atau tidak? Diperiksa punya temannya. Ada? Ini saya, Bu. Oke, desain kedua terlebih dahulu ya. Desain kedua, ya seperti ini. Sama seperti yang pertama, tetapi dia lebih pendek, hanya sampai atas siku. Untuk yang ketiga, desain kedua siapa yang betul? Mbak Cindy. Ini lagi, yang lainnya nggak ada. Oke, untuk desain yang ketiga itu sama seperti desain yang kedua, tetapi Tidak berpotongan. sama tetap berpotongan. Tetapi untuk bagian yang bawah perlu adanya penambahan lagi. Jadi penambahan